Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda yang solih dan solihah? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi alhamdulillah kita masih bertemu kembali untuk belajar pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Sumpah Pemuda. Yang mana Sumpah Pemuda ini baru saja kita peringati ya, yaitu pada minggu lalu, hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020. Nah, hari ini kita akan belajar tentang makna dari Sumpah Pemuda itu, bunyinya, dan bagaimana peran perjuangan kepemudaan dalam mewujudkan adanya Sumpah Pemuda. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar tentang makna dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Ustazah sebelumnya ingin bertanya kepada Ananda, ada yang tahu atau ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda? Ya, jadi yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda itu adalah suatu ikrar yang diucapkan oleh para pemuda untuk mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan di Indonesia. Ikrar ini dicetuskan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Dan Sumpah Pemuda ini terjadi jauh sebelum kemerdekaan di Indonesia itu berlangsung ya. Lalu untuk bunyi ataupun isi dari Sumpah Pemuda itu yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, jadi ini dia bunyi dari Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan adapun yang membuat Sumpah Pemuda ini adalah Muhammad Yamin ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang latar belakang bagaimana sebenarnya Sumpah Pemuda ini bisa terjadi gitu ya. Nah, Sumpah Pemuda ini bisa terjadi tentunya karena adanya peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Nah, ini telah kita bahas pada minggu lalu, salah satunya adalah organisasi Budi Utomo gitu ya. Organisasi Budi Utomo ini merupakan organisasi yang menjadi tonggak sejarah bangkitnya organisasi-organisasi lainnya yang tujuannya sama-sama untuk mewujudkan Indonesia ini menjadi negara kesatuan gitu ya, negara yang merdeka dan negara yang mempunyai kedaulatan pemimpin dan berdiri di atas tanah mereka sendiri. Nah, jadi adapun peran organisasi perjuangan pemuda ini, yang pertama itu ada organisasi yang bernama Trikoro Darmo. Nah, yang mana organisasi ini adalah organisasi yang dibentuk oleh para mahasiswa Stopia. Nah, penggerak dari organisasi Trikoro Darmo ini adalah Dr. Satiman Wirjo Sanjojo. Organisasi ini kemudian dibentuk pada tanggal 7 Maret 1915. Nah, organisasi Trikoro Darmo ini merupakan cikal bakal organisasi Jongjapa. Nah, mengapa gitu ya? Karena organisasi Trikoro Darmo ini mempersempit ruang lingkupnya, yaitu hanya terfokus pada budaya Jawa saja. Oleh karena itu, kemudian organisasi ini berubah nama menjadi organisasi Jongjapa yang tujuannya untuk menarik simpati golongan dari Sunda, Bali, dan Madura. Yang kedua adalah organisasi Jong Sumantranan Bon. Nah, organisasi ini adalah organisasi yang anggotanya cukup besar. Nah, organisasi ini juga persatuan pemuda yang berasal dari wilayah Sumatera. Nah, organisasi ini berdiri pada tanggal 9 Desember 1917. Pimpinannya itu adalah Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, dan Najir Pamunjak. Adapun tujuan dari Jong Sumantranan Bon ini adalah mempererat hubungan antar siswa asal Sumatera, mengajari para pemuda agar menjadi pemimpin bangsa, dan mengembangkan budaya Sumatera. Yang ketiga ada organisasi kepemudaan lain. Kehadiran Jongjapa dan Jong Sumantranan Bon ini mendorong para pemuda untuk membentuk organisasi daerah mereka sendiri. Nah, selanjutnya bermunculanlah organisasi-organisasi lainnya seperti Jong Minahasa, Jong Batak, dan Jong Celebes. Nah, untuk organisasi yang telah dijelaskan tadi itu adalah organisasi yang bergerak di dalam bidang kedaerahannya. Nah, selanjutnya ada
Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang disingkat dengan P3I yang berdiri di Jakarta pada tahun 1926. Nah, P3I ini ada setelah organisasi yang mulanya didirikan di Belanda, yaitu organisasi PI ataupun Perhimpunan Indonesia. Bedanya hanya di wilayah pergerakannya saja. Jika P3I ini bergerak di Indonesia, sedangkan PI ini bergerak di luar negeri. Nah, jadi PPI dan PI ini menganut haluan politik dan mengajak rakyat bergabung dalam aksi massa. Aktivitas keduanya berkaitan dengan nasionalisme Indonesia yang menentang kolonialisme. Selanjutnya, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang disingkat dengan P3I inilah yang menggagas diadakannya Rapat Besar Para Pemuda atau yang dikenal dengan Kongres Pemuda I ya. Nah, jadi Kongres Pemuda I ini diadakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Berlangsung rapat besar para pemuda yang kemudian dikenal dengan nama Kongres Pemuda I di Jakarta. Kongres Pemuda I ini diketuai oleh Muhammad Tabrani. Tujuan dari Kongres Pemuda I adalah mencapai jalan untuk membina perkumpulan pemuda yang tunggal dengan membentuk sebuah badan sentral yang bermaksud memajukan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan antar perkumpulan pemuda kebangsaan. Adapun yang menjadi pembahasan dalam Kongres Pemuda I ini adalah masalah persatuan sebagai agenda utamanya. Dalam kongres ini diambil sebuah keputusan yang sangat besar, yaitu penetapan bahasa persatuan. Pilihan bahasa yang diajukan adalah bahasa Jawa dan bahasa Melayu ya. Nah, sejatinya Kongres Pemuda pertama ini baru berhasil menimbulkan sebuah kesadaran perlunya kesatuan di kalangan pemuda dan bahasa persatuan, tetapi belum berhasil mewujudkannya. Nah, adapun hasil yang didapatkan pada Kongres Pemuda I ini, yang pertama mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Yang kedua, usaha untuk menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolot, dan lain sebagainya. Nah, Kongres Pemuda I ini menerima dan mengakui cita-cita persatuan Indonesia. Oleh karena itu, P3I, Pemuda Indonesia dan Perhimpunan Indonesia dan PNI berencana menyatukan organisasi mereka dengan tujuan mewujudkan persatuan Indonesia. Selanjutnya, perjuangan pemuda antara tahun 1927 sampai 1928 berjalan sangat cepat. Kalangan tua dan muda merasakan bahwa suasana untuk bersatu sudah semakin dekat. Nah, selanjutnya digagaslah sebuah rapat besar atau kongres kembali yang dinamakan dengan Kongres Pemuda Kedua. Nah, jadi Kongres Pemuda Kedua ini diusulkan oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang disingkat dengan P3I. Atas inisiatif P3I ini, kongres akan dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi ke dalam 3 rapat. Selanjutnya adalah pembahasan dalam Kongres Pemuda Kedua. Nah, Kongres Pemuda Kedua dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Dihadiri oleh berbagai organisasi kepemudaan seperti Jong Japa, Jong Batak, Jong Celedes, Jong Sumatera Nenbon, Jong Ambon, dan organisasi kepemudaan lainnya. Rapat pertama berlangsung pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jonganlingen Bondo atau yang disingkat KJB. Ketua Kongres Pemuda Kedua ini yaitu Sugondo Jojo Puspito. Dalam sambutannya berharap Kongres dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Rapat kedua berlangsung pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung OS Japa Bioskop. Dalam rapat ini dibahas masalah pendidikan. Para pembicaranya adalah Purnowolan dan Sarmidi. Mereka berpendapat bahwa anak-anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan. Harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah, serta anak harus dididik secara demokratis.
Nah, selanjutnya rapat ketiga sekaligus rapat penutupan berlangsung pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Indonesia's Club Gebau, yaitu di Jalan Keramat Raya nomor 106. Kemudian gedung ini menjadi Museum Sumpah Pemuda hingga saat ini. Nah, adapun pembahasan pada rapat ketiga ini, Sunario menjadi pembicara menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi. Nah, kemudian Ramalan ia menjelaskan bahwa gerakan perpaduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasionalis. Menurutnya, gerakan kepaduan sejak dini mendidik anak disiplin dan mandiri dan hal-hal yang dibutuhkan di dalam perjuangan. Nah, adapun hasil dari Kongres Pemuda ini ialah menghasilkan rumusan Sumpah Pemuda. Adapun isi serta bunyi dari Sumpah Pemuda tersebut adalah sebagai berikut. Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, Ananda, jadi itulah dia hasil dari Kongres Pemuda kedua. Nah, selain menetapkan Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda kedua ini juga menetapkan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Nah, mungkin sekian penjelasan dari Ustazah tentang Sumpah Pemuda ya. Nah, diharapkan ananda-ananda sekalian dapat menghargai perjuangan-perjuangan pemuda-pemuda kita pada zaman dahulu sehingga mewujudkan Indonesia itu menjadi negara kesatuan. Nah, gitu ya. Untuk itu, ananda sekalian dapat menerapkan ataupun mengimplementasikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda ya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ustazah. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan Ananda langsung bertanya pada Ustazah ya. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.